Menurutmu di mana? Aku pasti akan setuju di tempat manapun untuk bertemu dengan Anda, Tuan Rafael. Tanya Selena kepada Jonathan. Saat ini, dia sedang berbicara dengan Jonathan lewat sebuah panggilan telepon. Bagaimana kalau di restoran Paradise kita bertemu jam 8 malam? Jawab Jonathan dengan nada datar. Senyuman di bibir Selena semakin mereka. Betapa bahagianya dia saat ini. Akhirnya, dia akan makan malam bersama dengan Rafael Wilson. Walaupun sebenarnya dia berharap dia itu mengajaknya berkencan di kamar hotel. Tapi ya, namanya perkenalan, mungkin harus dilakukan secara bertahap, perlahan, tapi pasti. Iya Tuan Rafael, saya pasti akan datang ke sana jam 8 malam. Selena menjawab dengan penuh semangat, dengan senyuman yang masih melekati bibirnya. Panggil saya Rafael aja, jangan panggil saya Tuan. Selena semakin sumringah mendengar permintaan Rafael Wilson. Apakah itu artinya pria itu udah mulai tertarik kepadanya? Hatinya seakan terbang melayang, menari-nari di bawah ribuan bunga yang indah dan berjatuhan dari angkasa. Baiklah Tuan Rafael, maksudnya Rafael. Selena masih belum terbiasa harus memanggil sang pewaris dari Wilson Group itu dengan sebutan nama saja. Yaudah, kalau gitu saya harus melanjutkan pekerjaan saya dulu, ucapnya Jonathan kembali. Iya Rafael, selamat siang. Klik. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Selena pun langsung berjingkrak-jingkrak dengan kegirangan. Ia berharap semua ini bukanlah sebuah mimpi. Akhirnya, dia benar-benar bisa dekat dengan Rafael Wilson, sampai pria tampan itu melarangnya untuk memanggilnya Tuan, seolah-olah agar tidak ada batasan untuknya dengan Rafael Wilson. Kemudian, dia memeluk Ibu Amel yang sedang berdiri di sampingnya. Iya, Mah, sepertinya Rafael Wilson itu sudah mulai tertarik kepada aku. Dia udah ingin makan malam dengan aku, dan dia juga melarang aku untuk memanggilnya Tuan. Rafael Wilson. Bu Amel melepaskan pelukan putri kandungnya itu. Iya, Mama tahu, tapi bagaimana dengan si tua bangka itu? Dia hari ini udah datang menemui Arga untuk memutuskan perjodohan antara Arga dengan Luna. Si tua bangka itu lebih memilih Rafael Wilson dibandingkan dengan Arga. Senyuman Selena menjadi memudar. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu. Apakah Rafael Wilson udah mengetahui keputusan Papa? Belum, Mama yang melarangnya. Mama bilang ke si tua bangka itu untuk tidak dulu memberitahu Rafael Wilson. Rafael pasti ingin bertemu dengan Luna. Sementara nasib Luna masih belum jelas. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Nantinya Rafael sendiri yang akan kecewa kan? Makanya, si tua bangka menuruti saran dari Mama. Dia harus mencari Luna dulu sampai ketemu. Barulah menghubungi Rafael. Selena pun tersenyum semir. Dia menyilangkan lengan di dada. Aku harap sih si Luna tidak akan pernah ditemukan dan Rafael Wilson akan menjadi milikku. Jangan sia-siakan malam ini, Selena. Kamu harus membuat Rafael Wilson itu tidak bisa jauh darimu. Bu Amel menyemangati putrinya. Kamu tenang aja. Aku tidak akan pernah melepaskannya begitu aja. Oke, Mama? Jawab Selena dengan tenang. Kemudian Selena berkata di dalam hatinya. Akan aku buat dia ketagihan dengan tubuhku. Selena sangat merasa yakin pria setampan dan sekaya Rafael Wilson pasti sudah berkencan dengan banyak wanita. Bahkan pasti sudah sering meniduri banyak wanita. Buktinya, padahal dia udah memiliki tunangan di Italia. Tapi mengapa ingin melamar Luna dan mengapa bersedia untuk berkenalan dengan Selena? Selena sangat ahli di lantas rancang. Dia udah memiliki jam terbang yang tinggi dan menguasai berbagai macam gaya. Dia pasti mampu mengimbangi kekarnya tubuh Rafael Wilson. Sementara itu, walaupun Luna mengetahui kalau Jonathan akan pulang larut malam, atau kemungkinan dia tidak akan pulang malam ini, tapi dia harus tetap memasak untuk pria itu. Luna mengeluarkan berbagai macam bahan makanan yang akan dia masak dari dalam kulkas, termasuk menyediakan semua bumbu penyedap rasa yang dia butuhkan.
Luna membaca dengan teliti bagaimana cara memasak yang benar agar masakannya bisa terasa enak. Ya, walaupun dia merasa sepertinya sangat sulit untuk dia lakukan, tapi dia tidak pernah menyerah kan. Di mana ada kemauan, di situlah ada jalan. Sore ini Luna mencoba untuk memasak ayam goreng dan tuna asam manis. Dia harus benar-benar bisa memasak, walaupun dia udah beberapa kali merasakan gagal karena masakannya terkesan keasinan. Tapi dia mencoba menambahkan gula agar rasanya menjadi pas. Mencoba dan terus saja mencoba. Dia harus bisa memasak yang enak untuk Jonathan. Tidak kenal kata lelah, sampai akhirnya dia bisa memasak untuk pria itu. Luna tidak sengaja mendengar suara deru mobil di depan mansion. Mungkin setelah beberapa hari dia tinggal dengan Jonathan, dia sangat mengetahui suara khas mesin mobil milik Jonathan. Bukannya dia bilang akan pulang larut malam, gumam Luna dengan pelan. Luna tidak paham dengan perasaannya sendiri mengapa dia merasa senang karena Jonathan telah pulang ke mansion sore ini. Apakah mungkin Jonathan tidak jadi bertemu dengan seseorang sampai Jonathan harus pulang larut malam, atau kemungkinan dia akan menginap di luar? Luna pun harus terlihat ceria. Dia harus segera menyambut kedatangan Jonathan seraya memberikan senyuman termanisnya. Kamu udah pulang? Apa acaramu malam ini dengan seseorang telah dibatalkan? Jonathan tidak merespon perkataan Luna. Dia segera masuk ke dalam kamarnya. Luna terus mengikuti pria itu, ikut masuk ke dalam kamarnya. Sore ini aku memasak ayam goreng dan tuna asam. Luna tidak meneruskan perkataannya. Begitu melihat Jonathan yang sedang membuka seluruh pakaiannya, wanita itu segera menutup kedua matanya dengan tangan. Jonathan tersenyum sinis memperhatikan Luna yang pura-pura bersikap polos. Padahal wanita itu sudah melihat semua anggota tubuhnya Jonathan. Jonathan segera menggunakan batrap untuk menutupi seluruh tubuhnya. Mau sampai kapan kamu berpura-pura ceria di depanku? Informasi apa yang kamu inginkan dariku? Aku tahu niat kejikmu, tanya Jonathan sambil berjalan mendekati Luna. Ia menatap tajam kepada wanita itu. Luna menurunkan tangannya. Luna nampak gemetaran, wajahnya menjadi pucat. Rupanya dia telah ketahuan. Luna memberanikan diri untuk bicara. Menatap wajah Jonathan. Apa alasan kamu menculikku dan memperlakukan aku seperti ini? Dan ada hubungan apa antara kamu dengan Jonathan? Jonathan terdiam. Dia masih memandangi Luna dengan sorot mata yang tajam. Benar tebakannya, wanita itu dari kemarin bersikap manis kepadanya, hanya ingin mengetahui ada hubungan apa antara Raphael Wilson dengan Jonathan, yang padahal mereka adalah satu orang yang sama. Jonathan yang belum sempat menjawab pertanyaan dari Luna, karena ponsel Jonathan yang berada di atas nakas tiba-tiba saja bergetar. Luna tidak sengaja melihat nama Selena dan foto profilnya terpampang begitu jelas di layar ponsel milik Jonathan. Mungkin karena Jonathan tidak mengangkat panggilan telepon dari Selena, Selena segera mengirimkan pesan pada pria itu. Aku udah tidak sabar untuk bertemu denganmu malam ini, Raphael. Luna tercengang setelah membaca isi pesan yang dikirim oleh kakak tirinya ketika pesan tersebut terpampang dengan jelas di layar ponsel Jonathan. Sampai dia berjalan mundur 2 langkah, kakinya mendadak lemas. Jadi nanti malam Jonathan memiliki acara dengan Selena? Entah acara apa di antara mereka, sampai Jonathan bilang kepada Luna bahwa dia akan pulang larut malam, atau kemungkinan tidak akan pulang malam ini. Apakah mungkin mereka berdua memiliki hubungan spesial? Sementara itu Jonathan hanya berdiri memandangi Luna dengan tatapan matanya yang tajam. Ia sama sekali tidak merasa bersalah kepada Luna perihal isi di dalam pesan tersebut. Kamu ada hubungan apa dengan Kak Selena? Tanya Luna kepada Jonathan. Kamu tidak perlu tahu. Jonathan enggan untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Luna merasakan kepalanya sakit, tapi dia harus menahannya sebisa mungkin. Tidak boleh dia tunjukkan di depan Jonathan mengapa pria itu bisa berhubungan dengan orang-orang terdekatnya. Pria itu memiliki
foto seorang pria gendut yang sering muncul di dalam pikirannya, dan sekarang dia berhubungan dekat dengan kakak tirinya. Lalu kamu ada hubungan apa dengan pria bernama Jonathan? Mengapa kamu mendekati kakak tiriku? Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Katakan, aku ingin mendengar semuanya. Luna berkata dengan nada tinggi. Matanya berkaca-kaca, keringatnya membasahi pelipisnya. Dia benar-benar ingin tahu kesalahan apa yang telah dia perbuat kepada pria di hadapannya itu. Jonathan terdiam memandangnya Luna dengan tatapan dingin. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan dari Luna. Apa kamu tidak ingat kesalahan apa yang udah kamu lakukan kepadaku? Luna merasakan rasa sakit di kepalanya semakin mendera. Dia mengepalkan tangannya untuk menahan rasa sakit yang dia rasakan. Sungguh dia tidak bisa mengingat kesalahan apa yang udah dia lakukan kepada pria itu. Apa yang kamu inginkan dariku sebenarnya? Sampai kamu menculik dan memperlakukan aku seperti ini, lirih Luna. Banyak. Aku ingin hidupmu menderita, bahkan dengan kamu mati pun tidak akan pernah bisa menebus kesalahanmu kepadaku. Jonathan menjawab pertanyaan dari Luna dengan tatapan yang dingin dan tajam, begitu menusuk ke dalam relung hati. Dada Luna merasakan sesak saat mendengarkan perkataan Jonathan. Hatinya merasa tersayat dan nyeri, sebesar itukah rasa benci pria di hadapannya itu kepadanya, sampai pria itu menculiknya, memperlakukannya seperti pembantu, dan merenggut kehormatannya. Hatinya tiba-tiba melemah, bibirnya keluh tak mampu berkata-kata. Apakah sosok dirinya yang dulu adalah sosok wanita yang kejam, sampai ada seorang pria yang begitu sangat membenci dirinya? Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entah mengapa, dia merasa sakit hati setelah mengucapkan perkataan yang menyakitkan untuk Luna. Bahkan dia tak mampu untuk menatap wajah Luna. Tapi Jonathan harus menyembunyikan perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Dia harus tetap terlihat seperti pria yang kejam di hadapan Luna. Jonathan segera pergi meninggalkan Luna. Dia masuk ke dalam kamar mandi. Luna menjatuhkan dirinya di lantai kamar. Dia merasakan kepalanya seakan dihantam benda keras bertubi-tubi. Sangat terasa sakit sampai dia mencengkeram rambutnya sendiri dengan kuat. Sebisa mungkin dia tidak merintih kesakitan agar tidak terdengar oleh Jonathan. Butiran air shower jatuh membasahi tubuh Jonathan. Pria itu nampak mematung, matanya berkaca-kaca. Dia udah jauh melangkah untuk bisa membalas perbuatan semua orang yang sudah menyakitinya dan membuat adiknya meninggal. Jangan sampai dia goyah hanya karena pernah mencintai istrinya.